Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat manusia untuk menegaskan bahwa manusia akan senantiasa menghadapi kesulitan-kesulitan, ya. Di antaranya dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, pertama, manusia akan mengalami kesusahan ketika melahirkan dan dilahirkan. Ya, ibu-ibu sudah mengalami, ibu semuanya ya. Jadi itu kesusahan. Begitu juga anaknya, bayinya. Ada yang belum apa-apa susah sungsang, ada yang kehamilannya bermasalah, ada yang harus sesar, ya. Ada yang kelilit tali pusarnya, itu susah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Kemudian setelah itu dipotong tali pusarnya. Kemudian juga berlanjut berikutnya kesusahan ketika giginya tumbuh, ini kata Imam Qurtubi. Jadi bayi itu, masa balita itu ketika akan tumbuh giginya terjadi demam. Itu sudah alami. Jadi jamaah sekalian rahmati Allah SWT. Kemudian setelah tumbuh dewasa, dia akan mulai menghadapi kehidupan nyatanya. Yang tadinya semua dibiayai orang tuanya, jajan, sekolah, kuliah. Setelah itu dia mulai menghadapi ya kehidupan nyata, menghidupi dirinya sendiri. Susah, taat. Ya. Karena memang sudah sunatullah. Dialah menciptakan kehidupan dan kematian dalam rangka menguji siapa yang terbaik amalnya diuji. Wala nabluwakum bil khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal. Jadi memang sudah sunatullah jemaah sekalian. Kemudian juga setelah menikah akan menghadapi masalah baru. Ya. Entah masalah rumah tangganya, ya misalnya beberapa kali ya mendapati ya orang-orang yang luar biasa menghadapi masalah keluarga. Jadi kita semua sih yang sekarang alhamdulillah masih utuh, alhamdulillah, masih rukun sampai tua, alhamdulillah, bisa bareng-bareng ke masjid, bisa sama-sama beribadah, itu luar biasa nikmat. Mungkin panjang sudah berapa kali menghadapi masalah ratusan ribuan permasalahan dalam rumah tangga, panjenengan sudah melewati itu nikmat yang tidak ada bandingannya. Itulah kesusahan dalam hidup, ya, masalah rumah tangga, belum juga masalah anak. Kemudian setelah itu di masa tua, ya, badannya sudah mulai melemah, ya, matanya sudah mulai kabur. Ya, saya juga perasaannya masih muda. Ketika masuk 40 sudah mulai belier, ternyata sudah tua, kayaknya muda, masih semangat, sehari ngajar 8 jam masih kuat, ya tiba-tiba kok matanya nggak bisa melihat, putih gitu, ya tiba kok matanya putih, periksa ternyata sudah umur 40 tahun, ya mulai sakit-sakitan, ya saya pun sudah mulai bolak-balik ke rumah sakit. Itu sudah sunatullah, itulah ujian, ya tidak ada yang abadi. Kewajiban kita adalah menghadapinya. Dan ada orang ketika mudanya disanjung-sanjung, orang mendekatinya, mencintainya, anak-anak mencintainya, tetapi di dalam tua dititipkan di pantai jompo naudzubillah. Ya. Jadi kita bersyukur sampai setua ini, alhamdulillah masih berkumpul dengan anak-anaknya. Setiap Idul Fitri anak-anaknya pulang, alhamdulillah, anak-anaknya rukun-rukun, itu nikmat. Dan berkahnya orang tua, kata ulama, bisa dinikmati oleh anak cucunya 7 turunan. Dan orang tua yang soleh nanti bisa menarik anaknya ke derajat surga yang sama. Ya. Jadi kata ulama, faedahnya ini pentingnya orang tua tidak perlu putus asa, tetap mengingatkan seperti sabarnya Nabi Nuh kemudian di alam kubur jamaah sekalian. Ya. Jadi ternyata selesai di dunia berlanjut di alam kubur. Jika seorang hamba di dunia ya tidak beribadah, maka dia di alam kubur akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, jika seorang hamba di dunia beramal saleh, ya beriman, nanti alam kuburnya berbahagia. Setiap pagi dan sore dibukakan pintu surga. Mata yajidul abdu ta'mar rahah. Kapankah seorang hamba merasakan nikmatnya istirahat?
Beliau berkata, "Inda awwali qadabin yadu'ha fil jannah." Ketika ia pertama kali menginjakkan kakinya di surga. Jadi selama kita masih di dunia, kita akan mengalami kelelahan. Kapan kita istirahat dari kelelahan? Ketika awwali qadabin yadu'ha fil jannah, ketika ia pertama kali menginjakkan kakinya di surga, baru leren, baru ngasok ketika kita sudah di surga. Jadi kalau di dunia jangan harap selesai masalah A lanjut masalah B, selesai masalah B lanjut masalah C, terus ya. Demikian juga Nabi Muhammad. Selesai urusan di Mekah, sudah hijrah, selesai. Ternyata di Madinah masalahnya ganti lagi, berhadapan dengan orang munafik dan Yahudi. Jadi kita itu hidup di dunia cuman berada di lingkaran masalah.